Kalian pernah gak sih saat PLN tiba-tiba pemadaman listrik, lalu PLN menyala kembali? Tiba-tiba si rumahnya itu atau si MCB-nya itu jeklek saat PLN tiba-tiba menyala. Kenapa sih seperti itu? Sebenarnya wajar-wajar saja teman-teman. Kenapa? Karena ketika padam, bebannya masih nyangkut di stop kontak biasanya. Nah, maka dari itu ketika tiba-tiba PLN menyala, ya akan terjadi hentakan arus di sana. Bebannya langsung menyala lah, atau masih terpasang lampu-lampu yang besar wattnya, sehingga arusnya akan naik secara tiba-tiba. Kenapa arusnya bisa naik? Ya karena ketika PLN menyala kembali, biasanya tegangannya itu tidak langsung stabil teman-teman, akan naik turun dulu beberapa detik. Maka dari itu MCB-nya ya akan jeklek terus. Nah, di sini saya akan memberikan solusinya atau triknya. Karena di rumah saya juga memakai seperti ini teman-teman. Di sini saya contohkan wiringnya dan akan saya langsung simulasikan bagaimana cara kerjanya supaya teman-teman langsung paham. Silakan disimak teman-teman. Nah, ini adalah wiringnya teman-teman. Teman-teman ingat kemarin saya sudah membahas tentang timer dan kontaktor yang menjadikan si kontaktor ini akan kerja terus jika timernya mati. Caranya seperti ini wiringnya. Di sini kita gabungkan rangkaian yang dari MCB kWh meter dengan rangkaian timer dan kontaktor. Untuk instalasi rumah, kita menggunakan kontaktor sebagai penahannya. Bagaimana cara kerja dari rangkaian ini? Saya akan jelaskan dulu, nanti kita simulasikan. Oke? Nah, jadi di sini menggunakan timer dan kontaktor. Jadi si timer ini nanti untuk menjeda waktu dulu ketika instalasi rumahnya akan teraliri tegangan oleh PLN. Jadi seolah-olah ketika PLN-nya tiba-tiba menyala kembali, maka tidak akan langsung tegangannya atau arus listriknya masuk ke instalasi rumah. Karena di sini tertunda waktu dulu oleh timer ini. Jika timer ini sudah menunda waktu beberapa detik, maka nanti si instalasi rumahnya akan menyala. Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ketika instalasi rumah tiba-tiba menyala oleh PLN, jika bebannya masih tercolok di stop kontak atau ada lampu yang masih menyala langsung, maka dari itu akan ada hentakan arus. Karena posisi tegangan dari PLN belum stabil, teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, jika memakai rangkaian ini, rangkaian menunda waktu ini, maka nanti ketika PLN tiba-tiba menyala, instalasi rumah tidak akan langsung menyala, tapi stabil dulu si tegangan PLN-nya. Setelah stabil, maka nanti beberapa detik akan dihubungkan langsung ke instalasi rumah. Maka dari itu, instalasi rumahnya akan tidak menjadi padam lagi atau MCB-nya tidak langsung jeklek lagi. Atau tidak trip lah kalau bahasa tekniknya. Nah, di sini kita akan uji coba teman-teman bagaimana simulasinya. Lihat, kita play ya. Nah, di sini contohnya lagi posisi pemadaman nih PLN-nya. Tapi di sini untuk MCB-nya sudah pada on semua. MCB yang MCB group ya, atau di MCB sekring dalam, dan MCB untuk pengamanan si rangkaian ini. Jika tiba-tiba PLN-nya mengalami nyala kembali, maka ini akan masuk ke sini tegangannya, ke tunda waktu dulu. Lihat teman-teman, 3, 2, 1. Nah, belum langsung ke instalasi rumah. Ini tunda waktu dulu 5 detik baru. Nah, tegangannya langsung masuk ke instalasi rumah. Nah, selama 5 detik ini atau 10 detik lah terserah teman-teman. Selama 10 detik ini nanti tegangannya akan stabil teman-teman si PLN ini. Nah, itu triknya supaya teman-teman tidak langsung jeklek MCB kWh-nya. Nah, lihat ketika posisinya lagi kayak gini masuk ke instalasi rumah tegangannya, maka tiba-tiba PLN-nya padam nih. Lihat ketika padam, ya padam semua. Rangkaian pun padam, instalasi rumah pun padam. Tapi jika tiba-tiba sejelang beberapa menit gitu, tiba-tiba PLN-nya langsung masuk nih tegangannya. Cerot, nah masuk. Tidak langsung masuk ke instalasi rumah. Ditahan dulu di sini 5 detik untuk menstabilkan tegangan, lalu masuk ke instalasi rumah. Elektronik pun akan menyala kembali. Selain untuk menahan supaya tidak jeklek juga, ini untuk memperkuat elektronik ya. Kenapa untuk memperkuat elektronik atau memberikan umur panjang? Karena tegangannya sudah stabil baru ke alat elektronik kita, seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Kita coba ulangi lagi ya. Ketika PLN padam di sini, lalu tiba-tiba PLN-nya menyala kembali, lihat. Nah, langsung ditunda waktu di sini, lalu nanti setelah beberapa detik instalasi rumah akan ada tegangannya. Di sini pun seperti rangkaian kemarin ya, timernya mati, kontaktornya tetap kerja. Nah, di sini ada sedikit kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah di duit, teman-teman. Kenapa di duit? Karena di sini harganya lumayan mahal, kontaktor harganya mahal, timer harganya mahal. Jadi dikhususkan rangkaian ini bagi yang berduit, atau jika teman-teman mempunyai barang yang tidak terpakai, kontaktornya tidak terpakai, timernya ada yang tidak terpakai, ya gunakanlah, manfaatkanlah seperti ini. Baru bisa diterapkan di instalasi rumah kita. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini kan kontaktornya
akan jalan terus, Kang. Bagaimana solusinya? Nah, emang kontaktor itu kan tugasnya untuk bekerja, teman-teman. Jadi mau berapa tahun pun ini tetap akan bagus-bagus saja jika kontaktornya yang original. Bagaimana, Kang? Tidak ingin kerja terus lah katanya. Ya udah, tambah lagi kontaktornya menjadi 2. Di sini pasangin selektor switch. Jadi bisa digonta-ganti tiap berapa minggu. Gitu aja kok, simple. Yang penting teman-teman punya kontaktornya atau punya budgetnya. Kayak gitu. Di rumah saya juga udah bertahun-tahun aman-aman aja kok. Kontaktor mah emang untuk bekerja, teman-teman. Dan pastikan kontaktornya ampernya harus di atas dari MCB kWh teman-teman. Jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti panas. Kalau bisa nanti ya pasang blower lah yang kecil di dalam panelnya. Bikin panel kecil-kecilan di sekalian teman-teman sambil belajar gitu kan. Bikin kayak gini. Jika teman-teman ingin mengikutinya silahkan. Nanti kita praktekkan langsung ya supaya teman-teman pada paham gitu. Nanti kita akan tambahkan juga untuk indikatornya supaya lebih enak gitu. Jika teman-teman ingin terapkan silakan, tidak juga silakan. Ini khusus yang punya budget lebih. Jika tidak punya budget, ya udah jangan aja, gak apa-apa. Seperti ini aja, gak apa-apa, jelek juga gitulah. Ya gak? Jika teman-teman ingin wiringnya silahkan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin. Tinggal klik download lalu tersimpan. Oke, terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.